Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya yang di luar sana. Kali ini tema kita atau materi yang akan kita bahas adalah tentang dasar-dasar manajemen strategis dan sistem pengendalian manajemen. Apa itu sistem pengendalian manajemen? Apa itu dasar-dasar manajemen strategis? Mari kita kupas tuntas di mata kuliah pengantar manajemen Prodi Manajemen Pendidikan Islam Strategi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo. Kita akan berdalam melalui diskusi, dan kali ini materi kita atau presenter kita adalah mahasiswa semester 1 yang bernama Saudari Rizky Anjani dan Saudari Cailah Celarinta Masrifah. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh para mahasiswa ini membawa manfaat kita semuanya. Terima kasih. Halo guys, jadi hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar manajemen strategis dan sistem pengendalian manajemen. Selamat menyaksikan. Jadi pertama kita akan membahas mengenai manajemen strategis. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan manajemen dan apa yang dimaksud dengan strategis. Manajemen terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada planning, ada organizing, ada actuating, dan ada controlling. Nah, sedangkan strategis menurut Chandler pada tahun 1962, strategis merupakan alat ataupun senjata untuk bisa mencapai tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan secara keseluruhan, baik manajemen maupun strategis, dari pendapat Hagar ataupun Whelan, manajemen strategis adalah serangkaian tindakan seorang manajerial untuk menindaklanjuti keputusan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, apa sih tujuan dari manajemen strategis? Manajemen strategis bertujuan untuk mempertahankan maupun menyeimbangkan keseimbangan di suatu perusahaan atau organisasi dan lingkungan eksternal, sehingga sumber daya manusia dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi tantangan maupun mengisi peluang. Selanjutnya ada tugas utama dari manajemen strategis. Teman-teman tahu apa itu? Ya, yang pertama ada analisis internal. Yang kedua ada menganalisis lingkungan eksternal. Yang ketiga ada mengidentifikasi. Yang keempat ada mengembangkan masalah. Dan yang kelima ada evaluasi keberhasilan. Lalu, apa sih manfaat dari manajemen strategis? Yang pertama, untuk meningkatkan performa organisasi. Yang kedua, untuk memperbaiki partisipasi. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang keempat, untuk memperbaiki antisipasi. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kapasitas. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam manajemen strategis. Yang pertama ada gaya manajerial, yang kedua ada tipe dan struktur organisasi, yang ketiga ada kompleksitas lingkungan eksternal, dan yang terakhir adalah permasalahan yang dihadapi. Berikut ini teman-teman bisa melihat model dari manajemen strategis. Untuk selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen. Sebelum itu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan pengendalian. Sistem adalah prosedur melaksanakan serangkaian aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Dan pengendalian adalah proses untuk mengatur kegiatan organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk menyesuaikan dengan rencana guna memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Dalam sistem pengendalian terdapat 4 elemen proses pengendalian. Yang pertama ada detektor atau sensor. Yang kedua ada asesor atau penilai. Yang ketiga ada efektor atau pelaksana. Dan yang terakhir ada communication network. Jenis strategi pengendalian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada market control. Yang kedua ada bureaucratic control. Dan yang ketiga ada client control. Tingkatan pengendalian manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada operational control. Yang kedua ada human relation control. Dan yang terakhir ada managerial control.
Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan apa itu manajemen strategis dan apa itu sistem pengendalian manajemen? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye. Terima kasih kami sampaikan sudah mengikuti video pembelajaran kami di mata kuliah pengantar manajemen Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada saudari Saya Rizky Anjani. dan saudari Dan saya Caila Carinda Mas Rifa. sudah memberikan presentasi yang luar biasa. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya Dr. Muhammad Abdul Fanat selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.